Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Manajemen Agribisnis kelas C Pratikum 1. Di sini kami akan mempresentasikan tugas PJBL Akuntansi Keuangan Perusahaan Agribisnis di Kopi Kelana Roaster yang telah kami kunjungin. Izinkan kami untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Luki Safitri dengan NIM J0410221170. Saya Suratul Hasanah dengan NIM J0410221196. Saya Anido Khairunisa dengan NIM akhir 1254. Nah, ini dokumentasi kami waktu wawancara ke Kelana Roaster. Selanjutnya yaitu latar belakang badan usaha di Kopi Kelana Roaster. Ini merupakan usaha yang bergerak di bidang produksi kopi. Kopi Kelana berdiri pada tahun 2020 dengan latar belakang seorang mahasiswa yang bernama Pak Sabila Rizaldi. Pada awalnya, Pak Sabila sedang melakukan penelitian tentang kopi dan akhirnya terciptalah bisnis usaha produksi kopi ini. Selain itu, Kopi Kelana didirikan berdasarkan kecintaan dan hobi pemilik terhadap kopi. Pemilik kopi ini memiliki minat yang mendalam terhadap kopi dan ingin menjadikan kecintaan mereka sebagai bisnis yang dapat dinikmati orang banyak. Dengan demikian, Kopi Kelana didirikan untuk memenuhi kebutuhan pencinta kopi dan memberikan pengalaman kopi yang memuaskan. Kopi Kelana menjual berbagai macam biji kopi dengan kualitas 100% biji kopi asli Indonesia. Keunggulan dari Kopi Kelana adalah mengambil bahan baku biji kopi langsung dari petani yang diambil dari berbagai daerah yaitu Aceh, Gayo, Pagar Alam, Garut, Ijen, dan Flores. Nah, selanjutnya itu metode penelitian. Waktu kita mengunjungi Kopi Kelana Roaster ini pada hari Kamis 23 November 2023 dengan waktunya itu jam 3 sampai jam 4 sore. Selanjutnya lokasi itu di Jalan Malabar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, yaitu seperti observasi dan wawancara. Struktur organisasinya di sini terdapat satu posisi utama yaitu pemilik. Pemilik Kopi Kelana adalah Pak Sabila Rizaldi yang sudah menjalankan usaha tersebut dari tahun 2020 hingga saat ini. Nah, jenis usaha dan pengembangan usaha. Jenis usahanya itu yang seperti sudah kita ketahui itu Kopi Kelana yang berdiri pada tahun 2020 yang berjalan sangat signifikan sampai saat ini. Perkembangan usaha Kopi Kelana sudah sangat berkembang pesat karena banyaknya peminat kopi pada kalangan anak muda. Pemasaran Kopi Kelana ini sudah banyak dan juga sudah banyak juga yang bekerja sama dengan pihak lainnya dalam pemasaran biji kopi dan juga bubuk kopi. Biji kopi Kelana ini diambil dari berbagai daerah dengan jenis kopi yang berbeda. Usaha yang dijalankan ini juga banyak selain menjual biji kopi, Kelana juga menjual berbagai macam sirup dan gula aren cair. Perkembangannya itu sampai sekarang itu 2023 sudah berkembang dan juga memiliki berbagai customer di daerah Bogor. Produksi kopi Kelana juga mencapai 8 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya ada pencatatan transaksi yang terdapat di badan usaha. Pada tanggal 1 Oktober membayar sewa bangunan sebesar 2.250.000, pembelian persediaan berupa biji kopi Arabica dan gula aren cair sebesar 1.950.000 dan menerima kas atas penjualan biji kopi Robusta dari Naluri Kopi sebesar 3.300.000 serta Business Blend dari
Adolense sebesar 2.700.000. Pada tanggal 2 Oktober, menerima kas atas penjualan Business Blend dari Kopi Dari Hati sebesar 660.000 dan membayar gaji sebesar 1.500.000. Pada tanggal 3 Oktober, menerima kas atas penjualan biji kopi Robusta dari Kaula Kopi sebesar 140.000 serta Kolak Kopi sebesar 100.000. Pada tanggal 4 Oktober, menerima kas atas penjualan biji kopi Robusta dari Memoir Kopi sebesar 1.650.000. Pada tanggal 6 Oktober, menerima kas atas penjualan Ekonomi Blend dari Mendapat Kirana sebesar 925.000. Pada tanggal 7 Oktober, membayar cicilan motor untuk kendaraan operasional sebesar 1.350.000. Pada tanggal 8 Oktober, pembelian perlengkapan berupa kemasan sebesar 575.000. Pada tanggal 9 Oktober, membayar beban bahan bakar gas dan pemeliharaan sebesar 410.000. Pada tanggal 11 Oktober, menerima kas atas penjualan biji kopi Robusta dari Traeger Coffee sebesar 300 serta gula aren cair dari Tumbas Kopi sebesar 200.000. Pada tanggal 13 Oktober, menerima kas atas penjualan Ekonomi Blend dari Mendapat Kirana sebesar 925.000. Pada tanggal 14 Oktober, pembelian perlengkapan berupa paper filter sebesar 420.000. Pada tanggal 15 Oktober, menerima kas atas penjualan biji kopi Arabica dari Etal Coffee sebesar 320.000. Pada tanggal 16 Oktober, menerima kas atas penjualan kopi Robusta dari Kaula Kopi sebesar 140.000. Pada 17 Oktober, menerima kas atas penjualan kopi Robusta dari Ngopi di Sawah sebesar 450.000. Pada tanggal 18 Oktober, menerima kas atas penjualan Business Blend dari Kolak Kopi sebesar 185.000. Pada tanggal 20 Oktober, pembelian persediaan berupa biji kopi Arabica dan biji kopi Robusta sebesar 5.625.000 dan menerima kas atas penjualan biji kopi Robusta dari Naluri Cafe sebesar 3.300.000 serta kedai petualangan sebesar 120.000 dan membayar ongkos kirim atas pembelian tanggal 20 Oktober sebesar 50.000. Tanggal 20 Oktober membayar ongkos kirim atas pembelian tanggal 20 Oktober sebesar 50.000. Pada tanggal 21 Oktober menerima kas atas penjualan Ekonomi Blend dari Mendapat Kirana sebesar 925.000. Pada tanggal 22 Oktober menerima kas atas penjualan gula aren cair dari Tumbas Kopi sebesar 200.000 serta Kola Kopi sebesar 45.000. Pada tanggal 23 Oktober menerima kas atas penjualan biji kopi Robusta dari Kaula Kopi sebesar 140.000 serta Memoir Kopi sebesar 1.100.000. Pada tanggal 24 Oktober, pembelian persediaan berupa biji kopi Arabica sebesar 1.375.000. Pada tanggal 25 Oktober, pembelian perlengkapan berupa kontainer box sebesar 120.000, membayar cicilan mesin sebesar 1.550.000. Pada tanggal 26 Oktober, menerima kas atas penjualan Ekonomi Blend grade 3 dari Jumpa Coffee sebesar 1 juta. Pada tanggal 29 Oktober, menerima kas atas penjualan Ekonomi Blend dari Gove Coffee sebesar 1.750.000. Pada tanggal 30 Oktober membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 585.000. Pada tanggal 31 Oktober menerima kas atas penjualan gula aren cair dari Tumbas Kopi sebesar 200.000, menarik uang sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Selanjutnya, buku besar pada kas dengan nomor akun 111 dengan saldo akhirnya di debit sebesar 2.515.000. Selanjutnya, buku besar pada pembelian dengan nomor akun 112 dengan saldo akhirnya 8.950.000 di debit. Selanjutnya, perlengkapan dengan nomor akun 113 dengan saldo akhirnya di debit sebesar 1.115.000. Terus di Prives dengan nomor akunnya
311 dengan saldo akhirnya 500.000 di debit. Selanjutnya, penjualan dengan nomor akun 411 dengan saldo akhir 20.775 di kredit. Selanjutnya, beban gaji dengan nomor akun 511 dengan saldo akhir 1.500.000 di debit. Selanjutnya, beban utilitas dengan nomor akun 512, saldo akhirnya 585.000 di debit. Beban sewa dengan nomor akun 513 dengan saldo akhir 2.250.000 di debit. Selanjutnya, beban bahan bakar gas nomor akunnya 514 dengan saldo akhir 410 di debit. Beban ongkos kirim nomor akunnya 515 dengan saldo akhir 50.000 di debit. Beban cicilan motor nomor akunnya 516 dengan saldo akhir 1.350.000 di debit. Beban cicilan mesin nomor akun 517 dengan saldo akhir 1.550.000 di debit. Selanjutnya ada neraca saldo. Yang pertama itu kas dengan nomor akun 111 dengan saldo akhirnya di debit sebesar 2.515.000. Yang kedua itu ada pembelian dengan nomor akun 112 dengan saldo akhirnya di debit sebesar 8.950.000. Yang ketiga itu ada perlengkapan nomor akun 113 dengan saldo akhirnya di debit sebesar 1.115.000. Yang keempat ada Prive, nomor akunnya 311 dengan saldo akhirnya di debit sebesar 500.000. Selanjutnya ada penjualan, nomor akunnya 411, saldo akhirnya di kredit sebesar 20.775.000. Selanjutnya ada beban gaji, nomor akunnya 511, saldo akhirnya di debit sebesar 1.500.000. Ada beban utilitas, nomor akunnya 512, saldo akhirnya di debit sebesar 585.000. Selanjutnya beban sewa, nomor akunnya 513, dengan saldo akhirnya di debit sebesar 2.250.000. Selanjutnya bahan bakar gas dengan nomor akun 514, saldo akhirnya 410.000 di debit. Selanjutnya, beban ongkos kirim dengan nomor akun 515, saldo akhirnya di debit sebesar 50.000. Selanjutnya, beban cicilan motor dengan nomor akun 516, dengan saldo akhirnya di debit sebesar 1.350.000. Selanjutnya, beban cicilan mesin dengan nomor akun 517 dengan saldo akhirnya di debit sebesar 1.550.000. Maka totalnya sebesar 20.775.000. Selanjutnya, kertas kerja neraca saldo itu tadi yang udah dijelaskan oleh Anida. Laba ruginya yang pertama itu penjualan pada nomor akun 411 itu berada di kredit sebesar 20.775.000. Beban gaji nomor akun 511 di debit 1.500.000. Beban utilitas nomor akun 512 di debit sebesar 585.000. Beban sewa nomor akun 513 di debit sebesar 2.250.000. Beban bahan bakar gas nomor akun 514 di debit sebesar 410.000. Beban ongkos kirim nomor akun 515 di debit sebesar 50.000. Beban cicilan motor nomor akun 516 di debit sebesar 1.350.000. Beban cicilan mesin nomor akun 517 di debit sebesar 1.550.000. Maka jumlahnya laba ruginya itu di debit 7.695.000 dan di kredit
20.775.000. Selanjutnya posisi keuangan yang pertama itu kas dengan nomor akun 111 di debit sebesar 2.515.000. Pembelian nomor akun 112 di debit sebesar 8.950.000. Perlengkapan nomor akun 113 di debit sebesar 1.115.000 dan Prive di debit sebesar 500.000. Dan totalnya itu sebesar 13.080.000. Siapa yang next? Ikut laporan laba rugi di Kopi Kelana untuk bulan berakhir 31 Oktober 2023. Yang pertama itu pendapatan. Pendapatan itu isinya penjualan dengan total sebesar 20.775.000 dan beban. Nah, beban ini terdiri dari beban gaji, beban utilitas, beban sewa, beban bahan bakar, beban ongkos kirim, beban cicilan motor, dan beban cicilan mesin dengan total 7.695.000 dan menghasilkan laporan laba rugi ini laba dengan jumlah 13.080.000. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas di Kopi Kelana untuk bulan berakhir 31 Oktober 2023. Yang pertama itu ada modal awal. Di sini kita tidak taruh modal awalnya karena kita ngambil hanya bulan Oktober saja. Yang selanjutnya ada laba. Labanya itu sebesar 13.080.000 dari perhitungan yang tadi. Dan private itu sebesar 500.000. Maka modal akhirnya sebesar 12.580.000. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil turun lapangan kita yang telah dilakukan pada Kopi Kelana Roaster, ini pencatatannya transaksi 1 bulan terakhir pada tahun 2023. Transaksinya yaitu data harian menunjukkan akun pembelian bahan baku dan penjualan. Selanjutnya itu neraca saldo pada bulan Oktober 2023 sebesar 20.775.000. Laporan laba rugi pada Kopi Kelana Roaster ini pada bulan Oktober sebesar 13.080.000. Selanjutnya itu laporan ekuitas pemilik dan posisi keuangan pada bulan Oktober sebesar 12.580.000. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.